Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Maharani, NIM D022034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis korelasi dan analisis korelasi ganda. Eh, apa itu analisis? Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar dua variabel yang lebih. Analisis ini dapat membantu perusahaan memahami pola dan tren dalam data bisnis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Sedangkan korelasi ganda adalah pengembangan dari analisis korelasi sederhana yang dapat memperhitungkan lebih dari dua variabel secara bersamaan. Tujuan analisis korelasi. Yang pertama, mengukur kekuatan hubungan. Analisis korelasi dapat mengukur seberapa kuat hubungan antar dua variabel. Nilai korelasi berkisar dari satu hubungan negatif sempurna hingga lebih dari satu hubungan positif sempurna. Nilai nol menunjukkan tidak ada hubungan. Yang kedua, mengidentifikasi pola. Analisis korelasi dapat mengungkapkan pola di balik data, seperti apakah dua variabel bergerak searah atau berlawanan arah. Informasi ini berguna untuk memahami dinamika bisnis dan membuat prediksi yang lebih akurat. Yang ketiga, memprediksi perubahan. Dengan mengetahui tingkat korelasi antara variabel, perusahaan dapat memperkirakan bagaimana perubahan pada satu variabel akan berdampak pada variabel lainnya. Ini membantu dalam mengambil keputusan yang lebih informed. Selanjutnya, langkah-langkah analisis korelasi. Yang pertama, identifikasi variabel. Langkah pertama adalah mengidentifikasi variabel yang akan dianalisis, misalnya penjualan dan iklan, atau harga dan tingkat permintaan. Kedua, pengumpulan data. Selanjutnya, kumpulan data yang relevan untuk variabel-variabel tersebut. Data dapat berasal dari berbagai sumber, seperti catatan penjualan, laporan keuangan, atau survei pasar. Yang ketiga, hitung koefisien korelasi. Setelah data terkumpul, hitung koefisien korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Rumus dan yang umum digunakan dalam korelasi Pearson. Selanjutnya, interpretasi hasil analisis korelasi. Yang pertama, arah hubungan. Nilai korelasi positif menunjukkan hubungan searah, di mana ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat. Nilai korelasi negatif berarti hubungan yang berlawanan arah. Yang kedua, kekuatan hubungan. Semakin mendekati satu atau kurang lebih satu, semakin kuat hubungan antar variabel. Nilai mendekati nol menunjukkan hubungan yang lemah. Yang ketiga, signifikasi statistik. Hasil analisis korelasi juga dapat dievaluasi secara statistik untuk menentukan apakah hubungan tersebut signifikan atau terjadi secara kebetulan. Yang keempat, implikasi bisnis. Setelah menginterpretasi hasil, perusahaan dapat memahami implikasi praktisnya sebagai strategi pengambil keputusan dan perencanaan bisnis. Selanjutnya, analisis korelasi ganda. Definisi analisis korelasi ganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Yang kedua, kegunaan. Analisis ini berguna untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi beberapa variabel independen, serta menentukan variabel independen mana yang paling berpengaruh. Yang ketiga, interpretasi. Hasil analisis korelasi ganda mencakup koefisien korelasi ganda, R, koefisien determinasi atau R2, dan signifikasi statistik. Ini menjelaskan seberapa baik model memprediksi variabel dependen. Yang terakhir, keterbatasan. Analisis korelasi ganda dapat menjadi kompleks, terutama jika melibatkan banyak variabel. Pemilihan variabel yang tepat dan asumsi model yang memenuhi menjadi kritikan. Contoh analisis korelasi ganda ada 4. Yang pertama, variabel dependen. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, regresi berganda. Yang keempat, interpretasi. Yang pertama, variabel independen. Misalkan kita ingin memprediksi penjualan Y
berdasarkan harga X1 dan promosi X2. Analisis data. Pertama-tama, kita hitung koefisien korelasi sederhana antar setiap variabel independen dengan variabel dependen. Yang ketiga, regresi berganda. Selanjutnya, kita lakukan analisis regresi berganda untuk mendapatkan persamaan yang memprediksi Y berdasarkan X1 dan X2. Yang keempat, interpolasi. Hasil analisis memberikan nilai R1 dan R2. Dan signifikasi statistik yang membantu kita memahami kekuatan model prediksi. Manfaat analisis korelasi dan korelasi ganda. Yang pertama, pengambilan keputusan. Analisis korelasi membantu manajemen membuat keputusan yang lebih informed dengan memenuhi pola dan hubungan dalam data. Yang kedua, peramalan. Dengan mengetahui kekuatan hubungan antar variabel, perusahaan dapat membuat proyeksi dan perakiraan yang lebih akurat. Yang ketiga, optimalisasi. Analisis korelasi ganda membantu mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja. Yang terakhir, manajemen risiko. Pemahaman tentang hubungan antar variabel memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Tantangan dan keterbatasan. Tantangan, asumsi model, penjelasan. Analisis korelasi memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi serta linearitas, homoskedastis, dan normalitas residual. Yang kedua, multikolinearitas. Jika variabel independen memiliki korelasi tinggi satu sama lain, dapat menyebabkan masalah dalam analisis korelasi ganda. Yang ketiga, interpretasi kausalitas. Analisis korelasi hanya menunjukkan hubungan, bukan menjelaskan hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Yang keempat, keterbatasan data. Kualitas dan kuantitas data yang tersedia dapat membatasi keakuratan hasil analisis korelasi. Yang terakhir, kesimpulan. Analisis korelasi dan analisis korelasi ganda merupakan alat statistik yang sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam memahami hubungan antara berbagai variabel bisnis, meskipun beberapa tantangan dan keterbatasan. Teknik-teknik ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengambil keputusan, peramalan, dan optimalisasi kerja. Dengan menerapkan analisis korelasi dengan tepat, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih terukur dan terinformasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.